Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan berbagi biasanya saya kalau nyambung kayu ya, kalau misalnya bikin lemari atau top table yang lebar, nyambungnya atau cara ngerapitin si sambungan kayu ini gimana. Biasanya saya pakai gergaji sliding ya. Ini gergajinya sliding, saya modif sendiri. Ada top table tambahannya untuk si slidingnya, ada penambahan siku. Nah, siku ini gunanya untuk jepit kayu untuk nanti dilurusin pakai gergajinya. Jadi setelah digergaji nanti bisa disambungin, karena kalau biasanya itu kan pakai mesin ketam cuman kurang efektif karena pekerjaan pasti lebih lama. Kalau pakai gergaji model kayak gini biasanya lebih cepat, lebih efisien, jadi pekerjaannya nggak terlalu lama. Jadi ini udah selesai dia ya, prosesnya seperti ini. Jadi setelah digergaji jadinya seperti ini. Nanti ada video cara biasanya saya gergajiinnya caranya gimana. Setelah itu nanti tinggal disambungin sini. Untuk penyambungannya atau cara gabungin si papan ini sebenarnya kan ada banyak cara. Ada yang pakai paku di bagian tengahnya, atau di sekrup juga bisa. Cuman kalau model paku itu kan biasanya dia ngerenggang, atau kalau model sekrup dia biasanya ada ninggalin luka. Kalau biasanya saya nanti di profil di bagian dalam sini full sepanjang papan yang akan disambung kanan kiri, habis itu dijoin pakai kayu, pakai dalamnya. Nanti ada videonya juga ya setelah proses si penyambungan atau pembelahan penyambungannya pakai gergaji ini tadi. Jadi setelah digali ini tadi ya, sepanjang papan yang mau disambung ini udah digali. Jadi model galiannya kanan kiri ini sebagai join, jadi fungsinya sebagai nyambung juga. Dia ngeratain, dia bisa ngambil as tengah si kayunya, jadi nggak antar sambungan itu nggak naik turun. Jadi pas waktu perataan ini semua, pas sudah kesambung semua terus diratain, itu untuk nyamain si tebal kayunya itu lebih gampang ya. Jadi ini si apanya ya, dowel lah, ini jadi dowel. Kuncinya masuk ke sini. Nah setelah itu kita kasih lem. Kalau lemnya kita pakai model lem epoxy tapi yang 2-in-1, yang udah jadi satu, bukan epoxy yang harus dicampurin, itu enggak. Jadi setelah ini tinggal proses penyambungan atau pasang si dowelnya ini.
Jadi setelah kita press kemudian dikasih klem, gunanya apa? Karena klemnya cuma satu yang harusnya ada dua, jadi kita pakai alat bantu ini. Jadi kita klem, habis itu kita press, habis itu kita klem. Sebelah sana pun sama. Jadi nih, kalau kita pakai model lem yang saya pakai tadi, dia setelah agak mulai mengering dia bakal si lemnya memuai, jadi mengisi pori-pori si sambungan ini. Jadi lebih praktis ya kalau misalnya ngedempulnya nggak terlalu banyak, kuatnya pun sama. Jadi mungkin ini besok, sebenarnya nggak nyampe besok, 3 jam aja biasanya dia udah kering, udah bisa dicopot. Jadi supaya lebih yakin, jadi tunggu 24 jam. Jadi besok ini tinggal dicopot si klem-klemnya ini, setelah itu bisa untuk dihaluskan atau diratakan. Jadi ini ya, karena dia modelnya digali ini, jadi si dowel itu juga sebagai pelurus antar sambungan si kayunya. Jadi pas proses perapihan jadi lebih gampang dan lebih cepat. Jadi mungkin itu aja ya kalau cara saya biasanya untuk nyambung kayu supaya lebih kuat dan dia nggak pakai skrup. Jadi pas proses penghalusan ini nggak beresiko mesin ketamnya bakal matanya nyangkut ke paku atau ke baja yang biasa buat ngeklem si kayunya, karena semua sambungannya ini nggak ada paku, jadi full kayu, jadi lebih aman. Jadi mungkin itu aja ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.